Jadi tahap orang-orang yang beruntung di yaumil akhir ya takwa. Allah tidak memandang seseorang itu dari pangkat dan golongan. Allah tidak memandang seseorang itu dari cantik atau tidak cantiknya seseorang. Allah juga tidak memandang orang itu kaya atau miskin. Dan Allah tidak memandang orang itu punya jabatan atau dia hanya sebagai buruh kasar. Yang Allah lihat adalah seberapa besar ketundukannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat ia menjalani kehidup ini dengan sabar, ikhlas, dan istiqomah dengan ketentuan yang telah Allah berikan. Jadi orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang sudah tahan dengan segala ujian-ujian yang Allah berikan. Tahan dengan segala nikmat yang Allah berikan dan tahan dengan segala bentuk perintah yang Allah berikan. Dan satu hal yang harus kita ingat, kita diuji dalam hidup ini ada 3 ujian lah. Sabar menghadapi musibah. Musibah bisa saja musibah karena penyakit. Musibah karena kematian, kehilangan seseorang kita cintai. Ada yang kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ada banyak hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat di kehidupan ini. Tapi ketika kita tahu itu dilarang oleh Allah, meskipun mungkin perbuatan itu baik, nikmat, enak bagi kita, tapi itu kan dilarang sama Allah. Nah, ketika Allah melarang, ya kita tinggalkan. Nah, contoh, misal nih, Allah melarang kita meminum minuman keras. Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan zina. Ya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin itu suatu hal yang biasa bagi orang yang tidak tahu agama, bagi orang yang tidak punya iman. Tapi orang yang punya iman, dia tahu itu sesuatu yang dilarang dalam agamanya, dia berusaha menghindari hal-hal seperti itu. Dan insya Allah dia akan beruntung ke depannya. Ketiga, sabar menerima ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa berat juga ibu-ibu, saudaraku. Luar biasa berat, sabar dalam ketaatan ya. Coba bayangkan ketika Allah perintahkan kita wa aqimus shalah, dirikanlah olehmu salat. Salat itu adalah perintah agar kita menjalankannya yang sudah Allah tentukan waktunya. Ketika panggilan salat datang, apakah kita mampu mendahulukan salat ketimbang hal-hal yang lain? Apakah kita mampu mengendalikan nafsu kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik sehingga kita mendahulukan ibadah sholat kita? Ini bulan puasa. Allah perintahkan kita untuk menahan dari lapar dan haus mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ketika mulai godaan rasa lapar datang, mulai godaan kita mungkin ada sesuatu yang membuat kita ingin membatalkan puasa. Kita harus tahu ini perintah Allah, saya harus sabar, saya harus kuat. Ya. Orang yang sabar menahan itu berarti dia termasuk yang bisa bersabar dalam ketaatan. Allah menguji kita biasa HP ini. Ada banyak yang bisa kita akses di dalam Android kita. Bisa kita mengakses sesuatu yang positif, bisa sesuatu yang tidak positif, yang negatif ya. Nah, keimanan seseorang itu akan dipertaruhkan dalam kondisi dia memegang HP. Apakah kita mampu melawan hawa nafsu kita untuk tidak menggunakan mata kita melihat sesuatu yang tidak baik? Maka artinya kita selamat. Tapi ketika kita tidak mampu melanggar aturan Allah pada sesuatu yang berbau maksiat, na'udzubillah min dzalik. Kecelakaan dan kesengsaraan bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah melanggar perintah Allah. Urusan mata saja kita sudah diuji. Bagaimana dengan urusan tangan, urusan kaki, ya, urusan-urusan yang lain. Lisan kita, Masya Allah. Allah ciptakan lisan kita tidak bertulang. Allah ciptakan lentur supaya kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, supaya kita bisa untuk berzikir kepada Allah, supaya kita mau bisa membaca Al-Qur'an. Tapi ternyata terkadang kita keseleo ya, lidah kita gunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Kita gunakan untuk menggibah, menggunjing orang lain, ya, menceritakan keburukan-keburukan orang lain, berprasangka-prasangka yang tidak baik, gitu.
hawa nafsu, keinginan-keinginan ammaratu bisu dalam jiwa kita lebih dominan, membuat kita lebih mudah tertarik melakukan perbuatan dosa. Ini dipertanyakan, imanmu di mana?